memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya, satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I, kelas K05 dengan dosen pengajar Pak Hairul Basar. Di sini kami akan menjelaskan tentang RBL yang telah kami lakukan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Abdirrahman Pratama dengan NIM 169-23250. Perkenalkan, saya Muhammad Aguni Putra dengan NIM 169-23238. Saya Deran Rafael dengan NIM 169-23090. Saya Renat Fioli Mukti dengan NIM 169-23194. Saya Fauza Muhammad Rizky dengan NIM 169-23302. Saya Rafael Gani Raksamanggala dengan NIM 169-23094. Saya Adam Safigo dengan NIM 169-23102. Saya Muhammad Asya Sidik dengan NIM 169-23006. Halo semua. Nah, jadi sekarang aku bakal jelasin tujuan kita mengapa melakukan percobaan ini. Jadi tujuan kita yang pertama tuh untuk menyelidiki konversi energi potensial menuju kinetik pada lintasan gerak benda miring. Ada lintasan yang ini sama yang ini lengkung. Lalu yang kedua, menyelidiki pengaruh bentuk benda atau kemiringan dari lintasan ini pada benda untuk tempuh waktunya. Tujuan kita yang ketiga itu menyelidiki pengaruh bentuk benda dan massa benda pada jarak waktu yang ditempuh pada lintasan ini. Halo guys semuanya. Nah, jadi sekarang ke bagian metode. Jadi bagian pertama tuh ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah seperti ini. Nah, lalu untuk metodenya ada yang pertama kita posisikan kelereng di 30 cm di atas ini. Lalu kita lepaskan kelereng seperti itu. Lalu kita mengambil data dengan caranya untuk melihat timestamp yang ada di KineMaster seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita masukkan data tersebut ke dalam Excel. Nah, lalu kita amati data tersebut. Nah, setelah itu kita membuat grafik sketcher seperti ini. Nah, setelah membuat grafik sketcher, kita amati GLBB-nya. Lalu yang terakhir kita hitung energi mekanik dari benda tersebut. Dan juga lakukan hal yang sama terhadap rek selanjutnya agar kita mendapatkan data yang berbeda. Dan juga kita menggunakan benda yang lain agar kita mendapatkan data-data yang lain juga, tapi menggunakan metode yang sama. Sekarang kita memulai pengolahan data untuk keadaan awal kelereng lintasan lurus. Diketahui pertama-tama bahwa massa kelereng itu adalah 5 gram. Nah, lalu ketinggian awalnya itu, ketinggian awal lintasan yaitu 30 cm atau 0,3 meter. Nah, selanjutnya kita anggap bahwa nilai gravitasi itu 9,8 meter per sekon persegi. Maka energi potensial gravitasi pada keadaan awal dapat kita hitung menggunakan rumus massa kali gravitasi kali ketinggian, yaitu kita dapat 0,0147 Joule. Nah, lalu untuk menghitung energi kinetik translasi, kita membutuhkan kecepatan awal dari benda saat menggelinding dari atas. Nah, untuk menghitung energi kinetik translasi dapat menggunakan rumus setengah mv². Nah, dari data yang sudah diperoleh energi kinetik translasinya yaitu sebesar 3,222 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, selanjutnya kita akan menghitung energi kinetik rotasi. Untuk itu kita membutuhkan jari-jari dari bola pejal atau kelereng yaitu sebesar 0,75 cm atau 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu kita akan menghitung kecepatan angularnya atau kecepatan sudutnya, yaitu dengan membagi kecepatan tangensialnya dibagi jari-jari, yaitu kita dapat 47,867 radian per sekon.
Selanjutnya kita akan menghitung momen inersia dari dari ke bola pejal tersebut menggunakan rumus 2/5 dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Kita dapat momen inersianya sebesar 1,125 kali 10⁻⁷ kg meter persegi. Sehingga energi kinetik rotasinya dapat kita hitung dengan rumus setengah dikali momen inersia dikali kecepatan angular persegi. Itu kita dapat sebesar 1,289 kali 10⁻⁴ Joule. Sehingga untuk energi mekanik pada keadaan awal kita tinggal menjumlahkan ketiga energi yang sudah kita tadi hitung, yaitu energi kinetik translasi, energi potensial gravitasi, dan energi kinetik rotasi, yaitu sebesar 0,01515 Joule. Nah, untuk cara yang serupa dapat kita lakukan untuk menghitung energi mekanik dari benda kelereng dan benda bungkus pulpen. Hanya saja untuk bungkus pulpen, saat menghitung energi kinetik rotasinya menggunakan momen inersia yang berbeda, yaitu setengah m dikali jari-jari kuadrat. Nah, dengan cara yang serupa kita dapat menghitung energi mekanik dari benda kelereng, baik trek lurus, trek lengkung, energi mekanik sebelum maupun sesudah mengalami gerak, lalu benda bungkus pulpen ya, dari energi mekanik sebelum maupun sesudah mengalami gerak, dari trek lurus maupun trek lengkung. Nah, berbeda untuk bungkus pulpen karena berbentuk silinder berongga, maka saat menghitung energi kinetik rotasinya menggunakan momen inersia, yaitu rumusnya m dikali r kuadrat. Berbeda dengan bola pejal tadi, yaitu 2/5 mr kuadrat. Nah, setelah diperoleh energi mekanik sebelum dan energi mekanik sesudah dari kedua benda yang berbeda, dapat dihitung efisiensi dari kedua energi mekanik tersebut, konversi energinya, di mana rumusnya yaitu energi mekanik sesudah dibagi energi mekanik sebelum lalu dikali 100%, sehingga didapat efisiensi konversi energi untuk setiap benda dan setiap lintasan, yaitu seperti pada tabel berikut. Nah, untuk perhitungan nilai kecepatan gravitasinya, kita dapat menggunakan data dari percobaan yang nilai efisiensi konversi energinya mendekati 100%, yaitu hasil dari percobaan bola pejal atau kelereng pada trek lurus, yaitu yang ini ya. Nah, untuk menghitungnya kita dapat menggunakan persamaan energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Yang kita anggap energi mekanik sebelum itu adalah energi mekanik 1 dan energi mekanik sesudah itu energi mekanik 2. Nah, untuk melalui perhitungannya sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa energi mekanik sesudah atau energi mekanik 2 itu sebesar 0,01487 Joule. Nah, sedangkan untuk energi kinetik translasi satunya atau energi kinetik translasi awalnya sebesar 3,22 kali 10⁻⁴ Joule. Dan untuk energi kinetik rotasi satunya sebesar 1,289 kali 10⁻⁴ Joule. Selanjutnya kita misalkan energi potensial gravitasi 1 sebagai X. Nah, maka melalui persamaan tersebut kita dapatkan energi mekanik sebelum dan energi mekanik sesudahnya diperolehnya sebesar X sebesar 0,0144189 Joule. Nah, dengan menggunakan rumus energi potensial gravitasi sama dengan M dikali G dikali H, yang dimana diketahui bahwa massa dari bola pejalnya sebesar 5 gram atau 5 kali 10⁻⁴ kg, dan ketinggiannya sebesar 30 cm atau 0,3 meter. Nah, maka dapat kita peroleh percepatan gravitasinya dengan rumus berikut. Ini 5 dikali 10⁻⁴ dikali G kali 0,3 sama dengan 0,144189, yang dimana hasilnya
kecepatan gravitasinya sebesar 9,6126 meter per second kuadrat. Selanjutnya, bagian analisis percobaan. Awalnya, satu-satunya jenis energi mekanik yang dimiliki benda di puncak lintasan itu adalah energi potensial gravitasi. Nah, pada saat di bawah lintasan, energi mekanik yang dimiliki oleh benda yaitu adalah energi kinetik. Namun, hasil pengamatan pada grafik menunjukkan bahwa adanya kecepatan awal atau V0 yang menyebabkan di puncak lintasan ini energi mekanik yang dimiliki oleh benda itu bukan hanya energi potensial gravitasi saja, namun ada juga energi kinetik. Dan di bagian bawah lintasan itu di bagian bawah lintasan energi potensial gravitasi dianggap 0, sehingga yang di bawah hanya ada energi kinetik saja. Nah, ketinggian dari bawah ke atas itu dibuat sama. Nah, benda pada lintasan lengkung, benda yang memenuhi lintasan lengkung itu akan memiliki waktu tempuh yang lebih cepat untuk mencapai bawah. Dikarenakan, Lanjut. Dikarenakan pada lintasan lurus itu konversi energi potensial menjadi energi kinetik itu terjadi dengan laju yang tetap. Nah, sedangkan pada lintasan lengkung energi potensial diubah lebih cepat pada penurunan yang curam, sehingga memungkinkannya mencapai bawah terlebih dahulu meskipun jarak lintasannya itu lebih panjang dibandingkan yang benda saat memenuhi lintasan yang lurus. Kedua lintasan memiliki energi potensial gravitasi yang sama dikarenakan ketinggian dari bawah ke atas pada kedua lintasan dibuat sama. Benda yang menuruni lintasan lengkung akan memiliki waktu tempuh untuk mencapai bawah itu lebih cepat dibandingkan benda yang menuruni lintasan lurus. Hal ini disebabkan karena pada lintasan lurus konversi energi potensial menjadi energi kinetiknya terjadi dengan laju yang tetap. Sedangkan benda yang menuruni lintasan lengkung, energi potensialnya itu diubah lebih cepat menjadi energi kinetik pada penurunan yang curam ini. Nah, sehingga memungkinkannya mencapai bawah terlebih dahulu meskipun pada lintasan ini lebih panjang dibandingkan lintasan yang lurus. Hubungan antara momen inersia dengan waktu tempuh adalah sebagai berikut. Kelereng dalam hal ini bola pejal memiliki fraksi X yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan energi potensial gravitasi yang diubah menjadi energi kinetik translasi akan lebih besar dibandingkan yang diubah menjadi energi kinetik rotasi. Mengakibatkan kelereng itu akan bergerak lebih cepat dan mencapai bawah terlebih dahulu. Dan hal sebaliknya itu berlaku pada silinder berongga, sehingga silinder berongga akan lebih lambat dibanding kelereng. Selanjutnya adalah bagian analisis untuk menghitung efisiensi dari energi mekanik, di mana kita membandingkan energi mekanik sesudah dengan energi mekanik sebelum, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, untuk efisiensi pada percobaan ini, kita salah satunya mendapatkan efisiensi yang lebih dari 100%. Di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum-hukum fisika yang berlaku. Salah satunya yaitu hukum termodinamika. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yang pertama, tidak tepatan pengambilan data yang diamati. Yang kedua, itu kondisi percobaan yang tidak ideal, seperti ketidakpastian dalam peletakan kelereng dalam percobaan. Dan yang terakhir, terdapat energi yang tidak terdeteksi dan tidak terhitung sehingga berpengaruh terhadap perhitungan dalam percobaan. Nah, untuk solusi hal ini, yang pertama yaitu kita melakukan pengecekan data ulang, lalu melakukan percobaan ulang, dan yang terakhir kita jangan menggunakan dugaan ketika melakukan percobaan. Kita harus melakukan percobaan dengan perhitungan yang pasti. Sekian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab tujuan dari apa yang sudah tadi teman saya jelaskan. Kesimpulan dari percobaan kami adalah yang pertama, konversi energi kinetik potensial yang didapatkan pada percobaan kami yaitu sebesar 98% pada bola pejal dan
85% pada sumber berongga di lintasan yang lurus. Sementara pada lintasan yang lengkung didapatkan konversi sebesar 126% dan 76%. Pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan yang didapat pada percobaan kami adalah lintasan yang berbentuk lengkung akan memiliki waktu tempuh benda dari atas ke bawah yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan lintasan yang hanya berbentuk lurus. Yang ketiga, pengaruh bentuk dan massa benda terhadap waktu tempuh benda. Benda yang berbentuk bola pejal atau memiliki fraksi lebih kecil akan memiliki waktu tempuh ke bawah lintasan yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan benda yang berbentuk silinder berongga yang memiliki fraksi yang lebih besar. Ya. Sekian presentasi hasil dari RBL kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun hal lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MD. Ya, selesai. Ayo kita ke